Sebelum masuk ke materi pembahasan, perkenalkan nama saya Jakir Aprian dengan NIM 2406004 dari Program Studi Ilmu Komputer jurusan Informatika kelas A. Dalam video kali ini saya akan membuat rumus dan grafik untuk data penjualan menggunakan Google Spreadsheet. Dalam proses ini saya dibantu oleh rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Lutfi Muhammad Fikri dengan NIM 2406003. Saya dari program studi, jurusan dan kelas yang sama seperti rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari proyek yang telah kami buat, yaitu rumus dan grafik untuk data penjualan. Yang terdapat 5 produk dan kemudian menggunakan pengkondisian if. Untuk mencek apakah barang tersebut lebih dari 1 juta atau tidak. Jika iya, maka outputnya lolos. Jika tidak, maka tidak lolos. Kemudian menggunakan rumus sum untuk menghitung nilai, untuk menambahkan semua total penjualan. Kemudian rumus average ini untuk menghitung nilai rata-rata dan menampilkan 3 grafik, yaitu grafik batang, grafik garis, dan grafik pie. Dan untuk cara pembuatannya akan disampaikan oleh. Oke, untuk yang pertama yaitu membuat judulnya dengan 6 kolom dan 2 baris, kemudian disatukan semuanya dan diisi dengan teks, data, dan produk. Teks tersebut dibuat di tengah dan menggunakan background biru. Kemudian membuat lagi 6 kolom dan 8 baris dan menggunakan batas tepinya semua batas garis dan diisi dengan teks seperti ini. Kemudian untuk penomorannya, klik 1 di sini, tambahkan 1, arahkan kursornya ke sini. Jika setelah berubah menjadi tanda tambah, di drag, kemudian drag ke bawah dan klik CTRL, maka nomornya akan terurut dari 1 sampai 5. Oke, kemudian masukkan nama produknya, nama produknya dan harga satuannya. Dan cara merapikannya, karena ini melebihi batas, dengan cara arahkan kursornya ke batas kolom C, kemudian double klik, maka datanya otomatis rapi. Dan kemudian untuk ini tambahkan format rupiah atau efek dengan mengklik logo format sebagai mata uang. Oke, karena di belakangnya ada 2 nol, maka kurangi dengan mengklik ini, kurangi angka desimal. Di blok dulu ya. Oke. Kemudian tambahkan rumus di baris total penjualan yang diambil dari baris D yang kelima, yaitu ini, yang dikali dengan baris E yang kelima, yaitu ini. Dan cara penggunaannya adalah D5 dikali dengan E5, kemudian T. Kenapa 0? Karena yang baris jumlah terjual belum diisi nilai. Kemudian untuk yang baris yang di bawahnya belum menyertakan rumus yang sama. Jadi arahkan kursor ke titik biru yang di bawah. Setelah berubah menjadi tambah, kemudian diklik dan di drag ke bawah, maka otomatis yang di bawahnya juga menerima rumus yang sama, cuman berbeda baris saja. Kemudian untuk di baris keterangan, tambahkan rumus pengkondisian if yang diambil dari nilai baris F yang kelima. Untuk cara penggunaannya yaitu if F5
Jika F5 lebih besar dari 1 juta, maka nilainya true dan tampilkan output lolos. Jika baris yang kelima nilainya tidak lebih dari 1 juta, maka false, yang berarti outputnya tidak lolos. Kemudian tab dan mengeluarkan output tidak lolos karena nilai dari baris F yang kelima adalah 0, jadi false, tidak lolos. Dan untuk baris yang di bawahnya belum menyertakan rumus yang sama, jadi harus ditambah seperti yang di baris total penjumlahan. Diklik dulu, kemudian arahkan kursornya ke titik biru. Setelah berubah menjadi tambah, diklik dan di-drag ke bawah, maka otomatis nilainya bertambah dan menggunakan rumus yang sama, hanya saja membedakan di barisnya saja. Oke, kemudian menambahkan rumus penjumlahan di kolom total semua penjualan dan di baris total penjualan dengan menggunakan rumus sum yang diambil dari F, nilai F yang ke-5 sampai nilai F yang ke-9. Cara penggunaannya adalah sum nilai F5 sampai F9 kurung tutup, kemudian tab, dan nilainya adalah 0 karena semuanya masih 0. Oke, selanjutnya menambahkan rumus rata-rata penjualan dengan menggunakan average yang mengambil nilai dari baris F yang ke-5 sampai ke-9 sama seperti yang sum. Hanya saja ini menggunakan average. Yang ini. Kemudian F5 sampai ke F9 kurung tutup, kemudian tab, dan nilainya adalah 0 karena ya masih 0. Oke, untuk selanjutnya yaitu menambahkan jumlah terjualnya berapa. Untuk yang power bank, jumlah terjualnya adalah 10 barang dan total penjualannya yaitu adalah 2.500.000 yang didapat dari 250 dikali dengan 10 dan keterangannya adalah lolos karena lebih dari 1 juta. Kemudian yang tumbler stainless, jumlah terjualnya adalah 3 dan hasilnya adalah 360 karena kurang dari 1 juta, jadi keterangannya tidak lolos. Kemudian produk yang headset gaming LED, jumlah terjualnya adalah 7 barang dan menampilkan lolos karena nilainya adalah 2.450. Kemudian lampu minimalis, jumlah terjualnya adalah 5 dan menampilkan tidak lolos karena kurang dari 1 juta, yaitu 900.000. Dan untuk terakhir adalah tas ransel kasual, jumlah terjualnya adalah 8, yaitu lolos dan hasilnya adalah 3.600.000. Total semua penjualannya adalah 9.810.000 dan rata-rata penjualannya adalah 1.962.000. Oke, untuk grafik fungsi akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan membuat diagram rumus grafik. Yang pertama, buat 5 kolom, satukan, lalu ketik grafik batang dan rapihkan ke tengah dari kolom 5 sampai ke 9, lalu ke titik 3 diagram, lalu pilih diagram batang, sesuaikan, rapihkan, satukan, ketik grafik garis, ketengahkan, blok lagi seperti tadi, sisipkan diagram, lalu pilih diagram garis,
Lalu buat lagi yang terakhir grafik pie blok 5 jajar grafik pie dan rapikan ke tengah di kolom 5 sampai 9, lalu ke titik 3 sisipkan di diagram, lalu cari lingkaran dan rapikan. Rumus grafik sudah jadi. Jadi kesimpulan dari proyek data penjualan produk adalah total penjualan seluruh produk mencapai Rp9.810.000 dan dengan rata-rata penjualan per produknya yaitu Rp1.962.000. Produk dengan nilai penjualan tertinggi diraih oleh tas ransel kasual yaitu Rp3.600.000, dan untuk produk dengan penjualan terendah adalah tumbler stainless steel sebesar Rp360.000. Dari segi keterangan, 3 produk dinyatakan lolos yaitu power bank, headset gaming, dan tas ransel. 2 lainnya dinyatakan tidak lolos. Dan grafik pie menunjukkan perbandingan nilai antara produk dengan tas ransel kasual memiliki kontribusi terbesar. Kemudian grafik garis menggambarkan tren penjualan per produk dengan perbedaan signifikan antara produk terlaris dan lainnya. Sementara itu, grafik pie menunjukkan proporsi kontribusi terbesar atau terbesar total penjualan, di mana tas kasual menyumbang bagian terbesar. Data ini memberikan gambaran jelas mengenai performa penjualan dan produk yang perlu ditingkatkan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Terima kasih kepada Bapak Rinda Cahyana, MT, atas bimbingan arahan dan dukungan yang telah diberikan selama proses pembelajaran. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada instruktur dan asisten dosen atas bantuan dan masukan yang berharga. Dukungan dan motivasi dari semua pihak telah menjadi bagian penting dalam keberhasilan tugas ini. Semoga hasil ini dapat memberikan manfaat bagi pembelajaran kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.